Atau jangan-jangan ya, jangan-jangan. Mereka yang protes itu, mereka yang turun ke jalan, mereka yang demonstrasi itu adalah mereka yang kemarin itu sempat mencoba untuk masuk TNI tapi gagal. Jadi mereka meluapkan sakit hati mereka, dendam mereka. Cie, sakit hati nggak bisa masuk tentara dia. Nyampe nggak kali-kali kita ke situ? Ya ini kali-kali agak apa sih sederhana gitu. Kali-kali ya agak bercanda tapi kayaknya mengandung keseriusan. Karena nggak kesampaian, sekali tes gagal, tes kedua gagal, tes ketiga gagal, tahun pertama kedua gagal. Ya udahlah, daripada nggak bergerak, ya kan? Lebih bagus masuk kuliah. Jadi mahasiswa dia. Malangnya nasibmu kawan. Makanya waktu dulu SMA sekolah otak tuh dipakai, belajar sungguh-sungguh biar bisa masuk TNI. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jumpa lagi dengan Mbah Tris TV. Oke, langsung saja mari kita reaction video dari Bang Opong Parpelak yang menyoroti atau menanggapi tentang kejadian kemarin itu demo mahasiswa yang berujung kericuan, itu sampai membakar fasilitas umum, juga di itu rumah dari TNI AU. Seperti apa keseruan? Mari kita tonton dan kita saksikan bersama-sama. Mahasiswa melakukan demo revisi Undang-Undang TNI ya di Jawa Barat, terjadi sebuah tindakan anarkis, yaitu pembakaran terhadap beberapa gedung pemerintahan termasuk rumah dinas TNI Angkatan Udara. Tapi berita mengatakan bahwasannya yang membakar itu adalah orang tak dikenal. Memang betul orang tak dikenal, tapi statusnya mahasiswa. Aduh, tolonglah Mbak, kalau bikin bahasa itu nggak usah dihalus-haluskan. Nggak usah Mbak bilang mahasiswa, kami udah tahu itu kerja mereka. Inilah rekaman video amatir yang merekam kericuhan saat aksi demonstrasi menolak Undang-Undang TNI di Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi yang digelar di depan gedung DPRD Jawa Barat pada 21 Maret 2025 ini berujung pada perusakan fasilitas umum dan pembakaran yang diduga dilakukan oleh oknum tak dikenal yang menyusup dalam aksi tersebut. Dalam video yang beredar, terlihat rumah dinas TNI yang berada di belakang gedung DPRD Jawa Barat menjadi sasaran perusakan. Selain itu, sebuah bank swasta di Kota Bandung juga mengalami kerusakan. Bahkan, seorang jurnalis yang sedang meliput turut menjadi korban serangan. Mahasiswa zaman sekarang ya kerjanya bakar-bakar ban, bakar-bakar gedung. Bentar lagi bakar ijazah itu. Lama-lama dibakarnya masa depannya sendiri. Hei mahasiswa, gak ada kerjaan kalian yang lain selain membakar-bakar. Tapi aku minta maaf dulu sama Mas Agri ya. Mas Agri, kalau Mas Agri di konten Mas Agri marah-marah. Kalau aku nggak bisa marah-marah Mas. Ku perhatikan, ku tonton kontennya Mas Agri dari awal sampai akhir marah terus.
Nggak ada lagi bikin ya, nggak gitu lagi pertama. Pak Prabowo, saya marah Pak Prabowo, saya marah. Aku kira 5 menit pertama marah-marah baru ada ketawanya. Sampai akhir, sampai selesai nggak ada ketawa-ketawanya. Ini artinya apa? Orang sekelas Mas Agri Fanani, kita bisa tahu bagaimana dia itu membawakan sebuah berita dengan jenaka. Dia itu tersulut kemarahan karena apa? Karena dia sangat prihatin dengan kondisi mahasiswa sekarang. Kalau aku Mas Agri nggak perlu aku marah-marah, ketawain aja. Karena apa? Tingkah mereka itu nggak ubah tingkahnya anak TK. Kalau anak TK kan apapun tingkahnya kan diketawai sama gurunya. Iya kan? Disuruh, anak-anak perhatikan ke depan. Ngobrol dia sama kawan sekelas, sebangkunya. Anak-anak belajar, katanya, main-main dia di perosotan. Pas lagi jam istirahat, itu anak-anak, apalagi anak-anak TK yang laki-laki, itu bikin gunung-gunung itu, dari pasir atau dari tanah, dilingkari, digini-gini lah bagian tengahnya itu. Balapan orang itu kencing siapa paling penuh. Tunjuk tangan dulu anak TK yang pernah TK melakukan hal tersebut. Tapi kebanyakan yang melakukan tersebut itu anak-anak TK laki-laki. Kalau perempuan belum pernah gue tengok. Dibentuk gunung dari pasir kecil, ya kan, dilubangi tengah-tengahnya, dikencingi. Kayak gitulah tingkahnya anak-anak mahasiswa sekarang. Padahal mahasiswa zaman dulu itu menjadi inspirasi, ya. Pergerakan mahasiswa itu menjadi inspirasi bagi banyak orang, bagi banyak kalangan. Mulai dari zaman tahun 1928, ya, pergerakan pemuda itu adalah pergerakan yang bisa diandalkan. Terakhirnya itu 98, cuman 70 tahun. 98 ke sini, lebih dewasa lah anak SMA daripada anak mahasiswa. Ya kan, kita lihat ya waktu kemarin, waktu zaman-zaman Pilpres itu, ya, begitu ada demo melawan Bapak Prabowo, melawan pemerintahan Jokowi, begitu ada demo melawan pemerintahan yang sah waktu itu, ya kan? Coba ya, ketika mahasiswa itu mau, ya, nggak tahu entah alasannya karena bayaran, mau membuat sebuah aksi. Yang melakukan aksi tandingan siapa? Anak STM, anak SMA. Makanya aku berharap sebetulnya anak SMA yang seperti ini, kalau bisa nggak usah lepas dari SMA aja terus. Kalau memang pendidikan di SMA atau mereka itu lebih dewasa daripada anak-anak kuliah. Ini aku bilang ya sama kalian, ya, untuk anak-anakku, ya aku bilanglah anak-anakku karena usiaku udah 72 tahun. Ya, bayangkan kalian lah tuanya aku bagaimana, ya kan? Jadi aku mau bilang sama kalian, ya, nanti kalau misalnya kalian kuliah, periksa dulu kampus kalian, ya. Yang pertama, kampus kalian itu jangan ambil kampus yang terpapar dengan radikalisme. Itu yang pertama. Pengalaman tahun 2019 seperti itu, ya, banyak, ada sekitar 11 perguruan tinggi negeri yang besar yang terpapar radikalisme. Itu yang pertama. Baru yang kedua, periksa, ya, mana-mana kampus yang sering mengundang Rocky Gerung, jangan masuki. Rusak kalian, nanti rusak. Itu yang kedua, ya kan? Baru yang ketiga, ya, lihat kalian track record kampusnya. Mana yang paling sering ikut demo, jangan masuki. Suram masa depan kalian, suram. Coba perhatikan kalian dulu, melakukan demo itu kan unjuk rasa. Demo itu menunjukkan sikap. Demo itu memberikan sebuah argumentasi, ya, dalam bentuk pergerakan, kan begitu. Itu namanya demonstrasi, bukan bakar-bakar. Kalau mau bakar-bakar, pergi ke sana, ke tempat sampah. Banyak sampah mau dibakar. Tapi semana mau dibilang, ya kan,
jujur aja aku bilang, mana bisa sampah masyarakat membakar sampah. Ini sampah masyarakat ini. Statusnya mahasiswa, ya kan? Statusnya mahasiswa, kerja sampingannya sebagai sampah masyarakat. Coba bayangkan kalian, manusia model apa ya yang membakar melakukan tindakan anarkis ya sampai membakar rumah dinas TNI AU, ya kan? Kalau bisa, kalau berani kalian bakar itu markasnya sekalian. Kutantang dulu kalian. Berani nggak? Rumah dinas kalian bakar, rumah dinasnya itu pun kosong. Tahu orang itu karena di rumah dinas itu yang tinggal bukan cuma tentaranya, istrinya, anaknya. Coba aku challenge dulu kalian, masuk dulu kalian ke markas TNI, bakar. Jangan cuma TNI AU, kalau bisa TNI AD dan juga TNI AN. Kurang ajar kalian, jadi mulai marah-marah aku. Sabar, Bung, sabar. Ya kan, coba bayangkan kalian ya, manusia-manusia model-model seperti ini. Bukan cuma itu, tahu kalian, mereka bakar juga salah satu gedung bank swasta. Masalahnya di mana? Revisi undang-undang TNI yang diprotes, yang dibakar bank. Kan gila itu namanya. Kalau misalnya mau kalian bakar itu jangan cuma rumah dinas, ya kan? Bakar itu seskual, bakar juga seskuat, bakar juga itu markas Kopassus. Bakar semua, bakar. Tapi ku bilang sama kalian ya, hati-hati kalian ya. Ya, jujur aja, semua orang yang masuk dalam tindakan anarkis itu ya, mudah-mudahan ada CCTV-nya, nggak selama hidup kalian. Ditandai kalian, ditandai. Kalau dulu mahasiswa itu bergerak bersama masyarakat, kan begitu. Sekarang ya mahasiswa itu bergerak bersama partai atau organisasi yang membayar. Udahlah, jujur aja lah aku bilang ya, motor-motornya penggeraknya itu terafiliasi itu dengan partai tertentu. Mulailah koordinator dan juga motor-motornya itu, mulailah mereka itu mempengaruhi bawahannya. Karena apa? Ya, kalau dicuci otaknya ini nggak perlu dikasih uang. Uang dibagi-bagi sama korlap, udah selesai. Kayak nggak tahu aja. Dari atas dibayar katakanlah 100 juta ya, melakukan aksi ada 100 atau 200 atau 300 orang, kasih aja 40.000 selesai. 40.000 kali 300 orang 12 juta. Sisanya itu ya, katakanlah sisanya itu 88 juta kemana? Udah main kali-kaliku. Udah main ini. Pengalaman ya, Bung. Duluan aku jadi mahasiswa dari kalian. Bodoh. Ya, ku challenge tadi, berani nggak kalian jawab dulu tantanganku itu? Bikin dulu bakar-bakar di Mabes TNI langsung. Alah, rendah. SDM kalian rendah. Itu makanya Bapak Prabowo, kalau Mas Agri kan marah-marah kan. Bapak Prabowo, saya kecewa sama Bapak. Kalau seperti ini Pak, di mana lagi wibawa TNI? Kalau aku agak melas lah dulu Bapak Prabowo. Pak minta tolong dulu Pak, dengarkan dulu kata-kata dari Mas Agri Pak. Aduh. Ya, jadi kalau yang penonton Opung Parabella, kalau belum tonton videonya Mas Agri Fanani, belum subscribe sekarang, follow sekarang.
Sap, mentang-mentang kawannya dang. Ya kita harus saling mendukung, ya kan? Iya, sesama anak bangsa yang memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, ya kita jangan pernah takut gitu. Ya sama-sama kita saling bahu membahu kan begitu, ya. Tapi jangan sampai membuat anarkis. Tapi jujur aja lah aku bilang ya, itu yang bakar-bakar itu gimana ceritanya itu? Kalau misalnya dimintai pertanggungjawaban untuk ganti rugi gimana, siap? Siap? CCTV ada loh. Ya, CCTV-nya ada. Pokoknya hati-hati kalian ya. Kemarin waktu bilang yang apa namanya? Shalalalalala. Prabowo, itu udah masuk penjara, ya kan? Yang bakar foto Bapak Prabowo dan Mas Gibran juga udah masuk penjara. Ya kan? Memang betul, harga foto nggak seberapa, tapi harga diri itu kalian injak-injak. Kan begitu. Nah sekarang jujur aja aku bilang ya, hati-hati. Kalau sempat, ingat ya, Opung Parbela tidak sedang mengancam, dan ini hanya pikiranku saja, mudah-mudahan pikiranku salah ya. Ingat, rumah dinas TNI AU yang kalian bakar kemarin itu artinya apa? Itu artinya kalian sedang membakar harga diri mereka, itu artinya kalian sedang menginjak-injak martabat mereka, karena itu adalah simbol kewibawaan mereka ya. Sekarang begini, kalau mereka rumahnya sudah kalian injak-injak, sudah kalian bakar, hati-hati. Sesuatu bisa terjadi sama kalian. Loh, kenapa bisa kayak gitu, Bung? Ini memancing kemarahan, biar tahu kalian. Kalian kira prajurit TNI itu diam aja? Jujur ku bilang sama kalian ya, sedangkan yang sama-sama berseragam, sedangkan yang sama-sama berseragam mau orang itu melawan, apalagi yang nggak berseragam. Kita udah lihat kan bagaimana mereka itu sangat ya, jiwa korsa mereka itu ya, mereka nggak akan pernah bisa melihat temannya menderita, mereka nggak pernah bisa melihat temannya dianiaya, mereka nggak akan bisa melihat temannya diinjak-injak harga dirinya. Ya itu, hati-hati kalian, hati-hati. Kalau aku bilang kalian, ya jujur aja aku bilang, buron dulu kalian, buron. Ya, yang bakar ditangkap, yang bawa bensin ditangkap. Hati-hati yang jual bensin. Hati-hati yang jual bensin. Ya, bisa tertangkap itu, kecuali kalau mereka belinya di SPBU. Atau mungkin mereka itu belinya di bensin eceran, tapi kan nggak ditanya juga, ya kan? Dibelilah contohnya 10 liter. Banyak kali deh, untuk apa ini? Untuk bakar rumah dinas TNI AU. Contoh kesaksian lah mahasiswanya ini kan, datanglah apanya itu. Kenapa rupanya dia harus dibakar? Iya, soalnya mereka itu ya, pemerintah sudah mensahkan, DPR sudah mensahkan Undang-Undang TNI AU. Nah makanya TNI AU, Undang-Undang TNI. Makanya saya marah, saya kesal. Oh kalau kayak gitu deh, biarlah dari aku 5 liter lagi. Kalau memang terbukti seperti itu, bisa diangkat. Tapi kalau nggak tahu contohnya, ya kan nggak mau bilang apa. Untuk apa itu deh, bakar sampah. Kalau itu contohnya ya nggak kena lain jual, kan begitu. Pokoknya hati-hati kalian. Aku cuma memperingatkan kalian ya. Aku hanya mengingatkan kalian, tolong kalian sembunyi di tempat yang tidak bisa dipantau siapapun. Itu yang pertama. Baru yang kedua, sebelum kalian buron, tolong dulu korek dulu semua uang tabungan kalian. Kalau kurang uang tabungan kalian untuk bersembunyi, minta sama mama kalian. Itu dia ya. Baru yang ketiga, selama buron kalian tolong jangan ada yang menikah. Terdeteksi nanti masuk kakak, nomor induk ini ada di sana, kejar orangnya. Kan begitu, selesai. Makanya aku bilang, nggak sayang kalian itu sama uang mama kalian itu.
Aku yakin mama kalian sama bapak kalian nggak semuanya ini orang kaya ini. Sok-sokan bakar kalian. Mama kalian itu ada mungkin tukang sayur, ada mungkin itu tukang tambal ban bapaknya, ada juga itu mungkin mamanya itu sebagai buruh cuci, ada juga mungkin bapaknya itu petani. Nggak kasihan kalian sama mama kalian? Nggak usah mau kalian ikut-ikutan kayak gitu. Ya, sekarang begini saja parameternya. Mahasiswa kalau bergerak, ya, kalau memang mereka selaras dengan dengan sebagian besar, ya, dari pergerakan di tengah-tengah masyarakat, itu bisa dikatakan oke lah, ya, berarti masyarakat memang berarti mahasiswa memperjuangkan, ya, rakyat, kan begitu, ya, memperjuangkan kemerdekaan, keadilan di tengah-tengah rakyat. Tapi kalau mereka hanya mewakili sekelompok kecil, ya, berarti itu dipertanyakan. Gitu loh, ya, jadi nggak ada sebetulnya simpati masyarakat ngelihat kalian, nggak ada. Ya, di Malang pun begitu juga kan, anarkis juga kan. Coba lah di Medan ini dibikin kalian. Coba di Sumatera Utara ini bikin kalian. Keterlaluan kalian itu. Ya. Jadi tolonglah dulu untuk aparat penegak hukum, ya, tolong dulu untuk bapak-bapak di kepolisian, usut ini sampai tuntas. Bapak kepolisian, saya minta tolong bergerak cepat. Jangan tunggu nanti prajurit yang bergerak. Pak, kalau prajurit bergerak itu Pak tanpa apa itu Pak. Ku bilang sama kalian yang membakar ini, ku bilang sama kalian, ini nggak tenang nyawanya ini. Bukan cuma jiwanya, perasaannya nggak tenang, nyawanya ini pun nggak tenang. Bukan aku mau menakut-nakuti loh, bukan mau menakut-nakuti. Beda kita kalau bakar-bakar ban di tengah jalan, ya, atau bakar-bakar simbol-simbol, bakar bendera apa segala macam. Ini rumah dinas TNI, coba rumah dinas dibakar. Ini adalah ekspresi kekecewaan. Banyak yang kecewa tapi nggak kayak gitu kali. Ini kan otaknya di mana gitu loh. Sudah diterangkan beberapa kali. Kasat sudah menerangkan, Panglima TNI sudah menerangkan, ya, Menteri Pertahanan juga sudah menerangkan, ya, Menko Polkam juga sudah menerangkan, Ketua DPR RI juga sudah menerangkan. Ya kan begitu. Sekarang siapa yang kalian ikuti? Ya kan begitu, sudah diterangkan bahwasanya, ya, Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 itu revisinya itu bukan semenjak zaman Bapak Prabowo, udah berapa kali dibilang. Semenjak zaman Bapak Joko Widodo sudah ada, ya, rencana untuk merevisi Undang-Undang TNI tersebut. Kan begitu. Pasal mana yang memberatkan kalian? Pasal 3, pasal 47 mengenai pos-pos sipil yang bisa diisi oleh oleh TNI. Ya kalau mereka kompeten, ya, kalau mereka memang capable untuk di bidang itu, ya, karena apa? Sangkut pautnya dengan pertahanan keamanan, sangkut pautnya dengan penanggulangan bencana, sangkut pautnya dengan intelijen negara, sangkut pautnya dengan penanggulangan terorisme. Kan begitu. Apa bisa dari kampus kalian, contohnya Fakultas Ekonomi, menangani masalah terorisme? Otak dipakai. Udah mulai naik pita aku emosi aku ini. Kan begitu. Kecuali kalau misalnya Menteri Agama dari TNI, baru itu ngawur. Nggak usah kalian bersuara, Opung sendiri pun juga bersuara. Kan begitu, ya kan? Jadi udahlah, nggak ada yang perlu dirisaukan karena mereka memang mampu di bidang itu. Banyak kali gaya kalian, kayak mampu aja kalian bekerja di situ. Tapi kalapa lapet. Ikut-ikutan marah aku Bang Agri. Ikutan marah aku Mas. Iya kan? Terus masa pensiun, ya, yang diperpanjang. Tamtama Bintara, ya, dari 53 tahun menjadi 60 tahun, ya. Perwira dari 58 tahun menjadi 62 tahun. Masalahnya di mana? Itu kan berbicara tentang kesejahteraan. Kalau negara tidak
memungkinkan untuk menaikkan gaji mereka, ya paling tidak masa pengabdian mereka itu diperpanjang, ya. Wajar mereka mendapatkan yang terbaik. Karena apa? Ya, mereka itu mengorbankan jiwa, raga, darah, air mata, keluarga untuk negara. Enak kali kalian protes kalian itu tanpa ada dasar, nggak jelas kalian. Kok marah lagi aku? Memang betul manusia-manusia kayak gini memang memancing kemarahan selalu ini. Makanya ya, jadi sekarang ya masyarakat, sebagian besar masyarakat, ya aku bilang sama kalian, karena cintanya masyarakat terhadap TNI, ya sebagian besar masyarakat mendukung revisi undang-undang TNI. Ya ingat ya, menurut informasi ada pihak asing yang berusaha untuk melemahkan bukan hanya politik, bukan hanya ekonomi, tapi juga masalah pertahanan keamanan. Sudah beredar media-media asing yang sudah dibayar oleh pihak asing, ya media-media dalam negeri. Setelah itu apa lagi? Setelah itu ada LSM ya dalam negeri yang sudah dibayar media asing. Apa namanya? Pelik, bawa dulu adik. Bawa dulu adik. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, ada beberapa informasi yang menyatakan bahwasanya sekarang ya pihak asing negara lain itu sedang berusaha menggerogoti bangsa kita dari dalam. Kan begitu. Yang dipakai siapa? Nggak mungkin juga orang Belanda, orang Amerika secara langsung, contohnya demo di Indonesia. Ya mereka memakai yang otak-otak kosong gitu loh, mahasiswa-mahasiswa ini. Kan begitu, manusia-manusia dongok. Dongok lah kalau gue bilang. Ya kan? Mereka memakai mahasiswa. Mereka juga tahu enggak kalian? Kita sudah tahu bahwasanya ada media dalam negeri yang dibayar atau dibiayai asing. Begitu juga LSM, ya. Ada juga beberapa LSM yang juga dibiayai pihak asing. Nah, di sini kita harus waspada, kita harus was-was. Kan begitu, kita harus berjaga-jaga bahwasanya mereka tidak ingin kehancuran kita cuma secara sosial, politik, ekonomi, tapi secara pertahanan keamanan mereka juga berusaha merusak kita dari dalam. Ya, ini pelemahan kan, kalau ku bilang pelemahan ini. Makanya ku bilang nampaknya aja simpel, ya keinginan masyarakat, keinginan rakyat, bukan keinginan rakyat, bukan keinginan masyarakat. TNI lemah, keinginan dari pihak asing. Jelas, ya. Pung, kau dibayar berapa? Sampai sekarang aku belum pernah menerima rekening dari Panglima TNI. Gak pernah. Berapa dibayar Kopung sama kantor kepresiden? Gak pernah. Ini adalah suara murni dari Opung Parbella. Ya. Jadi semakin hari semakin bijaklah kita. Ya, jadi ya kita maklumi aja, SDM rendah sekarang banyak itu mahasiswa yang kuliah asal kuliah. Berbuat untuk bangsa ini belum. Tapi sosok protes ketika negara memikirkan kesejahteraan TNI. Atau jangan-jangan mereka yang protes itu, mereka yang turun ke jalan, mereka yang demonstrasi itu adalah mereka yang kemarin itu sempat mencoba untuk masuk TNI tapi gagal. Jadi mereka meluapkan sakit hati mereka, dendam mereka. Cie, sakit hati nggak bisa masuk tentara dia. Nyampe nggak kali-kali kita ke situ? Ya ini kali-kali agak apa sih, sederhana gitu. Kali-kali ya agak bercanda tapi kayaknya mengandung keseriusan. Karena nggak kesampaian, sekali tes gagal, tes kedua gagal, tes ketiga gagal, tahun pertama kedua gagal. Ya udahlah, daripada nggak bergerak, ya kan, lebih bagus masuk kuliah.
Jadi mahasiswa dia. Malangnya nasibmu kawan. Makanya waktu dulu SMA sekolah otak tuh dipakai. Belajar sungguh-sungguh biar bisa masuk TNI. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya. Salam NKRI, NKRI harga mati.